Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Kasabah Kecamatan Boyosari, yang kami hormati Kepala SD Negeri Panden Lampen 3, dan kami hormati Ketua KKG Kecamatan Boyosari beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru PAI di Kecamatan Boyosari yang berbahagia. Puji syukur dari Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, bisa terus mengawal, membimbing dan menyemai anak-anak kita dengan penuh keikhlasan, penuh dengan semangat, dedikasi dan motivasi, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatul hikmah dari dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tambahi doa untuk keluarga kita, warga khususnya warga besar KKG Kecamatan Boyosari. Kemarin ketika kami berkunjung ke SD-nya Pak Fakih, baru ya Allah nikmatnya bisa berbicara. Ini mari Bapak Ibu kita tambah Fatihah khususnya Pak Fakih yang masih proses penyembuhan dengan operasinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memperlancar. Begitu juga untuk kita semua dan keluarga kita semuanya. Biniatil qabul al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu yang sekarang sedang menjalankan mengikuti PPG di KMSN ada berapa? 8. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, lancar semuanya dan lulus, ilmunya berkah dan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, anak-anak didik kita semuanya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin memberikan refleksi dari berkaitan dengan pembelajaran mendalam dari beberapa kunjungan kami ke sekolah-sekolah baik di KMSari ataupun yang lainnya. Yang intinya Bapak Ibu, untuk pembelajaran mendalam untuk KMSari secara khusus belum ya? Baru di Pedulungan. Dan nanti Bapak Ibu kalau di tingkat kota sudah loh. Itu sudah didiseminasikan belum? Sudah belum? Didiseminasikan konco-konco. Oleh-oleh dari apa di gitu, apa didiseminasi apa ini loh filenya untuk dipelajari di gitu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Bapak Ibu yang pertama kami sangat memberikan apresiasi. Bapak Ibu sudah banyak merancang dalam modul ajar pembelajaran mendalam dengan berbantukan AI, ya, artificial intelligence, dan juga ada yang dengan belajar mandiri. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru PAI yang sudah berani mencoba. Soal kurang, tidak lengkap, itu proses. Tapi Bapak Ibu sudah memunculkan di dalamnya modul ajar tentang pembelajaran mendalam. Di dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu yang kami hormati, perlu dihubungkan dengan satu, mitra pembelajaran. Yang kedua, program kokurikuler satuan pendidikan. Yang ketiga, Bapak Ibu dihubungkan dengan lintas mata pelajaran. Dan ini mungkin kalau di sekolahan yang guru PA-nya 2, 3 mungkin nggak begitu berasa karena kolaborasinya sudah bisa berjalan antar guru PA. Tetapi ketika guru PA-nya cuma 1, ternyata dengar-dengar ya butuh kolaborasi. Dan ini sebagai peluang Bapak Ibu. Sebagai peluang, artinya begini, pembelajaran PAI tidak berhenti pembelajaran untuk pembelajaran di dalam pembelajaran mendalam, tetapi pembelajaran yang terkolaborasikan dengan satu program sekolahan. Yang kedua Bapak Ibu, antar lintas mata pelajaran atau lintas kelas. Dan ini kalau zaman dulu namanya P5. Nah sekarang Bapak Ibu, dulu P5 kan orientasinya fokusnya pada karakter. Kalau dalam pembelajaran mendalam
ketika kita memanfaatkan misalkan Maulid Nabi di dalam kegiatan pembelajaran PAI, mungkin aspek sejarahnya atau mungkin aspek akhlaknya. Ada yang mengambil akhlak Rasul berkaitan dengan ini peduli lingkungan. Ini bisa dihubungkan Bapak Ibu. Dan itu ketika panjenengan kembangkan akan menjadi sesuatu yang terkolaborasi dengan semua komponen di satuan pendidikan. Begitu juga Bapak Ibu akan terbantu banyak kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kegiatan Maulud tidak berdiri sendiri, kegiatan pembelajaran PAI tidak berdiri sendiri, tapi terkolaborasikan. Aspek apa yang akan diambil oleh Bapak Ibu terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ya, kalau dulu kan anak-anak ketika mendengarkan Maulid Nabi, posisinya tugas. Posisinya tugas paling banter nulis apa yang disampaikan Pak Kiainya. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak sebatas itu. Anak-anak misalkan mau tampil membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu tidak kemudian comotan. Jadi sudah ada seleksi semua dilibatkan, peluang untuk menjadi qira'ah atau tilawah semuanya diberikan peluang. Nah, prosesnya bagaimana? Monggo Bapak Ibu di kelas masing-masing atau mungkin antar temannya yang sudah bisa membaca dan lain sebagainya. Kemudian di kelas itu antar kelas pilih sopo sampai kepada satu kelas pilih siapa. Kemudian dipilih antar kelas masing-masing dan itu panjenengan bisa dikolaborasikan bersama-sama. Yang tampil berarti itu dari sisi dia tampil berarti dari sisi nilainya sudah bagus. Ini Bapak Ibu. Begitu juga ketika anak-anak misalkan Bapak Ibu menyangkut kegiatan Maulid Nabi, menyangkut apa Rasul itu senang dengan misalkan senang dengan lingkungan, dihubungkan dengan nyirami tanaman. Anak-anak semua nyirami, tapi nyirami tidak hanya sekali tok, 2 kali, tetapi panjenengan bisa disetting sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 semester dan lain sebagainya. Dan itu Bapak Ibu menjadi saat ketika anak melakukan nyirami, tidak berhenti ketika nyirami sudah selesai. Kalau dulu kan hanya berhenti di praktek ketika guru PAI. Ketika anak telah melakukan, Bapak Ibu direfleksikan tadi pas nyiraminya. Ketika pas praktek anak-anak barangkali ada kegiatan lain, kegiatan apa yang telah dirancang oleh panjenengan, bagaimana tadi pelaksanaannya. Terus dari refleksi di situ akan menemukan solusi yang berkelanjutan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan yang panjenengan rencanakan kurang bagus atau sudah bagus, ketika sudah bagus karena ada dalam pembelajaran mendalam di sana harus ada Bapak Ibu growth mindset, anak-anak terus tumbuh Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang belum tumbuh dikembangkan, yang sudah sadar untuk nyirami diproduktifkan. Mungkin areanya biasanya di satu kelas, bisa saja di satu sekolah, bisa saja nanti di rumah, dan itu menjadi portofolionya anak terkait dengan lingkungan hidup. Dan ini sekaligus Bapak Ibu bisa kita hubungkan dengan program dari Kementerian Agama menyangkut eko-religi berkaitan dengan menghidupkan kembali terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan itu termasuk di dalamnya adalah bernuansa keimanan dan ketakwaan kita. Itu Bapak Ibu menyangkut terkait dengan inti kegiatan pembelajaran mendalam, yaitu proses pemahaman. Kita dengarkan dulu. Setengah 3. Dilanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tadi proses berkaitan dengan pemahaman terlampaui, proses implementasi atau aplikasi terlampaui, begitu juga proses refleksi. Nah, kita kadang guru PAI Bapak Ibu berhenti di praktek, tapi masih jarang direfleksikan dalam bentuk apa yang telah dilakukannya, kemudian adanya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan oleh anak-anak kita dengan pengalaman yang telah dilaksanakannya. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan pembelajaran mendalam, kami sangat mengharapkan sekali. Pada tadi juga ketika kami berkunjung di sekolahan negeri yang
gurunya PAI karena satu rombel itu butuh kolaborasi luar biasa dengan guru-guru yang lainnya melalui apa, kegiatan kokurikuler ataupun kegiatan lintas mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, mari kita berkreasi, kembangkan project itu tidak mesti project apa buat sebuah karya gedung dan lain sebagainya. Project untuk apa? Anak tuntas baca Al-Quran itu juga project. Nah, dengan siapa? Wali kelas. Dengan siapa? Programnya sekolahan untuk anak-anak kita. Atau mungkin project anak-anak gemar sholat duha. Itu juga project. Sehingga bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu menjadi, dan itu dihubungkan dengan proses pembelajaran mendalam guru PAI. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini alhamdulillah di Pedurungan sudah untuk hasil asesmen internal sudah dikumpulkan. Dan Bapak Ibu, ada yang masih satu guru yang nilainya di bawah 75. Nah ini Bapak Ibu ternyata mempercepat proses teman-teman untuk ketika di asesmen internal akhirnya mengoreksi dirinya. Nah ini supaya masih ada waktu yang merasa masih kurang untuk dipacu secepat mungkin, sebanyak mungkin untuk mengkolaborasikan, update dirinya terkait dengan tuntas baca Al-Quran. Ini baca Al-Quran masih di Jawa Barat. Nanti setelah PPG insya Allah ke Jawa Tengah. Nah nanti kami meminta tolong dan informasi dari Pak Abdullah selaku Ketua KKG. Pak sing petugasnya masih mau rencana mantu ya. Jadi mungkin tetap repot. Bapak Ibu tidak harus menunggu 1 orang 2 orang. Nanti ketika sudah yang mantu sudah selesai, berikutnya apa asesmen internal yang kedua nggak apa-apa. Semakin bagus Bapak Ibu. Karena itu jadi anak-anak kita juga ketika diuji oleh 1 orang dengan 2 orang berbeda. Itu maksudnya ke sana. Intinya sebenarnya untuk kita konsisten dan meningkatkan kompetensi kita menyangkut baca Al-Quran. Karena nanti Bapak Ibu terkait dengan baca Al-Quran di situ memang diutamakan yang sudah sertifikasi dulu. Nanti setelah itu guru-guru PAI secara keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam TPG memang lagu tidak dihitung. Dan kemarin dari nilai yang sudah dilaksanakan di DKI dan di Jawa Barat Bapak Ibu, nilainya dari peserta 4.000 yang lolos itu baru 500. Itu DKI. Yang di Jawa Barat dari hampir sama juga, dari berapa 4.000-an berapa yang masuk baru 400-an. Mengapa kok kurang Bapak Ibu? Jadi kalau di DKI itu kalau membaca dal itu kan da. Ya da. Jadi ketika da tinggal berapa, ada dal berapa? Kalau ada dal 5 berarti kurang 5. Nah kalau yang di Jawa Barat kelemahannya di fa. Fa tapi pa. Nah, jadi ketika kok fa-nya ada 5 atau 6 berarti kurang 5, kurang 6. Nah itu Bapak Ibu yang hormati. Nah sekarang panjenengan untuk kembali pada standar yang ada. Oleh karena itu nanti penting Pak Abdullah kalau bisa dalam pekan ini bisa dilaporkan dan akan kami teruskan juga untuk persiapan di tingkat kota. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami menghormati, nanti mungkin kita acarakan Pak Abdullah di samping kalau misalkan sudah ada teman-teman yang ikut kurikulum terkait dengan pembelajaran mendalam, misalnya saatnya untuk berbagi. Kalau belum nanti kolaborasi dengan saya untuk penguatan kaitannya dengan kurikulum, kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Yang nanti setelah itu akan kita kembangkan kurikulum cinta yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Ya nanti Bapak Ibu itu menjadi support kita semuanya dalam rangka untuk mengeksplorasi kegiatan kita, kemampuan kita dalam memberikan tantangan-tantangan yang sekarang bermunculan. Selanjutnya Bapak Ibu untuk persiapan MAPSI tingkat provinsi. Untuk Gayam Sari juara satunya belum muncul. Kalau belum muncul berarti tidak ikut ke sana atau tetap ikut ke sana? Atau yang penting kita nyengkuyung bersama-sama. Ya nyengkuyung Pak. Ya nyengkuyung bersama-sama. Dan kemarin juara umumnya mana? Pedurungan ya, Pedurungan. Ini Bapak Ibu silakan bisa untuk dieksplor bersama-sama. Menurut kami di Gayam Sari memang tantangan dan tuntutannya juga banyak. Begitu juga Bapak Ibu, peluangnya juga banyak. Ya peluangnya banyak, tantangan dan tuntutan juga banyak.
Dan ini menjadi menjadi refleksi kita, tetap semangat untuk terus mengeksplor kemampuan anak-anak kita dengan berbagai pengalaman ataupun berbagai keterampilan yang kita miliki. Contohnya Bapak Ibu, mengapa salah satu ketika lomba MTQ tilawah yang jadi sudah pernah kami sampaikan, ketika di kecamatan itu kemudian di tingkat kota menang dan lain sebagainya, tapi tingkat provinsi juga menang, itu tidak lepas dari pelatihnya. Nah, kalau kita Bapak Ibu tingkatannya kok di tingkat kecamatan, merasa hanya tingkat kecamatan, kalau di tingkat kota ya kita harus meningkatkan grade kita, ya mengupgrade kita. Caranya apa? Kita berlatih atau mencari pelatih yang levelnya tingkat kota, maksudnya gitu ya, itu untuk mempercepat prosesnya itu Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan tingkatnya tingkat kecamatan, anaknya sudah levelnya tingkat kota, panjenengan kemudian hanya berdiri di situ, nanti ada yang lebih bagus lagi dari kemampuannya, dan ini Bapak Ibu perlu di grade. Nah, pengalaman dari kecamatan lain yang kemarin tingkat tilawah dan kemudian masuk tingkat kota, alhamdulillah kecamatan masuk, tingkat kota masuk. Ternyata apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah dilatihkan kepada juara ke Pak Rohani, digoreng Pak Rohani, karena yang bersangkutan merasa Pak kemampuan kami tidak sampai, dibawa ke Pak Rohani. Pak Rohani juara internasional, ngelatih bocah itu tingkat kota, alhamdulillah sekarang masuk yang mewakili tingkat kota. Ini salah satu pengalaman bagaimana kita mengupgrade untuk persiapan anak-anak di tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, dan monggo nanti terkait dengan rencana kegiatan KKG di luar, kalau bisa ketika di luar ya hasilnya lebih bagus, tidak kemudian karena mungkin dari tenaganya, kesempatannya dan sebagainya, jadi tidak sebatas ibaratnya Pak pernah tekanan Demak. Jadi itu perlu Bapak Ibu untuk dikembangkan sehingga ada mungkin inspirasi, ekspresi yang bisa dimanfaatkannya dan menjadi nilai plus bagi guru PAI, begitu juga KKG di tingkat kecamatan. Itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena harus berbagi waktu tadi dengan keberuntungan, dan setelah ini harus melanjutkan ke SMP SMA Agus Salim. Itu Bapak Ibu, terima kasih mudah-mudahan semuanya sehat selalu, penuh dengan kesusahan dan tetap semangat dari keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.